Terima kasih. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh itu nggak bisa tuh. Soal itu tidak ada itu. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas dan keras terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang meninggalkan rakyatnya di tengah bencana dan memilih umroh ke Tanah Suci untuk merayakan ulang tahun istrinya Devina. Ini kalau tentara namanya disersi. Itu dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Aduh, tidak bisa tuh. Sorry tuh, saya nggak mau tanya partainya mana. Kata Prabowo Subianto saat rapat percepatan penanganan bencana di Sumatera yang digelar di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar hari Ahad kemarin, tanggal 7 Desember 2025. Pernyataan tegas dan keras dari Presiden Prabowo itu menjadi pukulan telak yang beruntun bagi Mirwan. Sebelumnya DPP Partai Gerindra sudah mencopotnya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan dan sekarang harus bersiap menghadapi konsekuensi berupa sanksi yang sangat berat, yakni dicopot dari jabatannya sebagai bupati. Mengapa sanksinya kok sangat berat? Padahal kalau merujuk pada kasus serupa, seorang bupati meninggalkan wilayahnya tanpa izin atasan, kasusnya biasanya hanya berupa sanksi administratif. Sumut ada? Mana? Hadir semua ya? Wah, dengar ini ya. Waduh. Ya, oke. Pokoknya kita bantu ya. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu ya. Baik. Siap, terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh itu nggak bisa tuh. Soal itu tidak ada itu. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat. Baik Mendagri, terima kasih ya. Saya lihat bupati pada senyum semua itu. Ya, pokoknya kita dukung terus. Keputusan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencopotan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS ini saya kira bukan reaksi yang emosional sesaat. Ini adalah ledakan akumulasi dari dua tekanan besar sekaligus. Sebagai presiden, dia menyaksikan seorang kepala daerah meninggalkan rakyatnya di tengah situasi bencana besar. Dan sebagai ketua umum Partai Gerindra, dia menghadapi kenyataan pahit bahwa pelakunya adalah kader inti partainya sendiri. Dan ketika Presiden Prabowo menyebutkan tindakan Mirwan itu sebagai disersi, itu saya kira bukan sekedar metafora. Dalam logika militer, disersi adalah dosa paling berat di medan tempur. Dalam konteks ekstrim, hukumannya bahkan bisa dibayar dengan nyawa ini. Dan bagi Prabowo, bencana adalah medan tempur kemanusiaan. Tempat seorang pemimpin diuji bukan oleh pidato, tetapi oleh kehadiran fisiknya bersama rakyat. Disinilah skandal ini berubah dari persoalan hanya izin administratif menjadi perkara loyalitas kepemimpinan di saat krisis hidup dan mati. Dan loyalitas utama dari seorang pemimpin itu adalah kepada rakyatnya yang tengah menderita. Aceh Selatan seperti daerah lainnya juga dilanda banjir. Sejumlah kecamatan terendam, ribuan warga terdampak langsung.
lahan pertanian rusak, rumah warga hanyut, akses jalan terputus. Di titik-titik pengungsian warga tinggal dalam kondisi yang serba darurat. Logistik juga terbatas, sanitasi minim, dan anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan. Dalam situasi semacam itu, peran bupati bukan sekedar administratif. Dia adalah komandan krisis sipil, mengatur evakuasi, membuka jalur distribusi bantuan, mengkoordinasikan dengan BNPB, TNI, Polri, relawan, dan rumah sakit. Ketika orang-orang dari luar daerah itu berdatangan untuk membantu, dia sebagai bupatinya tiba-tiba malah kabur. Gitu. Dalam bahasa Pak Prabowo tadi lari ya, itu berarti lari dari tanggung jawab. Kalau kita flashback ke ya ini pada tanggal 27 November setelah banjir bandang itu melanda, Mirwan MS menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana. Dan ini dokumennya resmi, ada nomornya 360 garis miring 1315 garis miring 2025. Dan dokumen ini menjadi fakta kunci, artinya secara formal dia telah menyatakan ketidakmampuannya memimpin langsung penanganan krisis. Tapi bukannya dia mungkin tetap di daerah dan atau kalau nggak bisa ngapa-ngapain juga berdoa saja lah di sini, malah dia tanggal 2 Desember itu berangkat ke Mekah untuk menunaikan umroh. Dan ini jelas makanya kenapa kemudian hukumannya harus sangat berat, dia di tengah kasus bencana. Kemudian dia pergi bersama keluarganya, foto-foto dia berpandangan mesra dengan istrinya di depan Ka'bah itu sangat kontras dengan visual rakyatnya sedang menderita. Fakta inilah yang menimbulkan ledakan emosi publik. Bagi masyarakat Aceh Selatan ini bukan hanya soal ibadah, ini soal pemimpin yang tidak berada di tempat ketika rakyatnya berada dalam situasi darurat hidup dan mati. Jadi ini bukan hanya persoalan administratif, perjalanan ke luar negeri tanpa izin. Yang dipersoalkan publik adalah mengapa seorang bupati pergi saat daerahnya lumpuh oleh banjir. Mengapa dia lebih dulu menyatakan tidak sanggup lalu meninggalkan wilayahnya. Dan yang paling sensitif, mengapa kemudian ada semacam pembelaan diri bahwa ini perjalanannya sebagai perjalanan personal dan ini adalah perjalanan ritual, ya itu harusnya dihormati gitu. Di titik inilah kasus ini berubah menjadi krisis moral kepemimpinan, bukan sekedar masalah birokrasi. Nah sekarang ini Pak Prabowo sendiri sudah langsung hadir di Aceh dan sementara anak buahnya nggak ada di tempat. Kan ini betul-betul sebuah ironi. Saya membayangkan ini kalau di struktur hierarki militer, ini sebelum dipecat, itu ditempeleng dulu ini ya. Prabowo hadir dalam rapat percepatan penanganan bencana di landasan udara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Di hadapan jajaran pemerintah pusat, daerah, TNI, dan Polri, Prabowo melontarkan kalimat yang langsung mengunci arah cerita. Yang tadi ya, namanya antara disersi, membahayakan anak buah. Yang ini yang dibahayakan bukan hanya anak buah, tapi rakyat satu kabupaten. Kalimat ini sangat penting karena tidak lahir dari logika politisi, melainkan refleksi dari seorang prajurit. Dalam dunia militer, disersi itu berarti meninggalkan pasukannya. Kalau dia seorang komandan, kemudian begitu, apalagi ini dilakukan tengah bencana. Dan ini sama seperti ketika dia harusnya memimpin pertempuran, dia malah meninggalkan pasukannya, dan ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap komando. Dan dalam sejarah perang, disersi di medan tempur biasanya ya hukumannya mati ya. Kalau perlu ditembak di tempat ketika dia ditemukan, ketika dia disersi gitu, ditemukan di mana ditembak mati biasanya. Ini kalau dalam militer ya jauh lebih keras gitu. Jadi ketika Prabowo menggunakan istilah itu dalam konteks bencana, artinya sangat jelas. Dia memandang rakyat sebagai pasukan yang sedang bertempur melawan bencana, dan Mirwan sebagai komandan meninggalkan mereka. Namun dalam kasus Mirwan ini tekanan terhadap Pak Prabowo itu jauh lebih berat ya. Ini datang dari sisi negara dan kemanusiaan. Dan juga yang lebih personal lagi, ini tekanan dari sisi politis. Karena Mirwan adalah kader Partai Gerindra. Makanya Pak Prabowo tadi dia nggak mau, sampai dia nggak mau tanya partainya, ya, partainya mana atau partainya apa, dia nggak tahu, karena itu sangat memalukan dari secara politis bagi Pak Prabowo. Dan saya kira secara prinsip-prinsip pribadi Pak Prabowo pasti hal yang begini nggak boleh ditolerir. Makanya kendati tadinya orang menduga banyak ini bahwa ini paling-paling sanksinya administratif, dan itu juga disiratkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang kemudian tadinya memerintahkan Mirwan untuk segera pulang ke Indonesia, tapi kemudian katanya bisa dikomunikasi via daring pemeriksaannya oleh inspektorat. Ini kan
Beda sekali dengan pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, sangat keras, tegas, dan jelas tadi ya. Kenapa ya? Karena sebagai ketua umum Partai Gerindra, dia menghadapi kenyataan pahit, kadernya sendiri yang menjadi simbol pembiaran penderitaan rakyat. Dan skandal ini otomatis menjadi skandal partai. Dan jika dibiarkan, hanya sanksi administratif itu bisa menjadi bumerang terhadap citra kepemimpinannya sebagai presiden. Itulah sebabnya sanksi partai turun lebih dahulu. Mirwan, sebagaimana dikatakan oleh Sekjen Partai Gerindra Sugiono, itu sudah dicopot sebagai Ketua DPC Aceh Selatan pada tanggal 5 Desember lalu. Pesannya jelas, tidak ada perlindungan partai bagi kader yang dianggap meninggalkan rakyat saat krisis. Setelah sanksi politik, Prabowo melangkah sebagai kepala negara. Dia memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk memproses pencopotan Mirwan sebagai bupati. Ini adalah langkah yang sangat berat karena dalam praktik umum kepala daerah yang bepergian tanpa izin biasanya hanya dikenai sanksi administratif. Jarang sekali langsung diarahkan ke pencopotan jabatan. Namun kali ini berbeda. Negara memandang bahwa yang ditinggalkan bukan kantor, yang ditinggalkan bukan agenda seremonial, tapi rakyat yang sedang menghadapi bencana. Di titik ini urusan moral berubah menjadi urusan hukum tata negara. Kasus ini tentu saja kontras dengan yang dialami oleh Luki Hakim, ini Bupati Indramayu yang pergi berlibur ke Jepang tanpa izin. Luki memang dijatuhi sanksi tetapi tidak dicopot, hanya dikenai hukuman pembinaan administratif di Kemendagri. Pada waktu itu dia diminta magang di Kemendagri selama 3 bulan kalau tidak salah. Jadi dia mondar-mandir tiap hari ngantornya dari Indramayu ke Jakarta. Mengapa sanksinya ini kok berbeda? Ya karena situasinya juga berbeda. Indramayu tidak dalam kondisi bencana besar, tidak ada evakuasi massal, tidak ada krisis kemanusiaan. Artinya perbedaan utama bukan pada izin tetapi pada situasi rakyat yang ditinggalkan. Dan bagi Presiden Prabowo, kepemimpinan itu bukan hanya soal prosedur. Dia harus kita sadari, Pak Prabowo ini dibesarkan oleh doktrin dan tradisi militer, tradisi tempur lagi ya. Pemimpin itu harus berada di depan, bukan di belakang. Pemimpin harus bersama pasukan dalam bahaya. Pemimpin yang meninggalkan pasukan saat genting itu hilang legitimasi moralnya. Ini kalau dalam doktrinnya mereka katakan no man life behind, ya nggak boleh ada satu orang pun yang ditinggalkan di medan pertempuran. Bahkan mereka yang bukan hanya yang terluka, yang harus dievakuasi, mereka yang misalnya tertembak mati di daerah pertempuran pun itu harus dievakuasi karena itu satu simbol penghormatan terhadap pasukan dan kedua itu nanti jangan sampai kemudian jenazah dari pasukan itu dipolitisasi sebagai strategi kampanye cyber gitu oleh musuhnya. Itu sebabnya dalam banyak krisis Prabowo memilih datang langsung ke lapangan. Dia ingin menunjukkan bahwa kehadiran adalah bentuk tanggung jawab yang paling konkret. Dalam konteks ini kepergian Mirwan bukan sekedar pelanggaran etika pemerintahan dan ini dibaca oleh Prabowo sebagai pengkhianatan terhadap prinsip kepemimpinan itu sendiri. Jadi apa ini pesan yang bisa kita baca dari sikap Presiden Prabowo? Kepala daerah itu harus paham bahwa kesalahan di masa krisis tidak lagi ditoleransi sebagai pelanggaran kecil. Negara siap menjatuhkan hukuman politik dan jabatan secara langsung. Dan pesannya jelas, di masa bencana pemimpin tidak boleh absen. Dan absensi di masa krisis bisa dinilai sebagai pengkhianatan jabatan. Ini bukan sekedar hukuman untuk Mirwan, melainkan peringatan keras bagi seluruh kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia. Jadi saya kira ini bukan semata-mata karena desakan dari para netizen. Kalau kita membaca komen-komen dari para netizen, ya mereka tidak puas kalau hanya Mirwan itu dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPC dan kemudian diberi sanksi administratif sebagai bupati. Dia harus dicopot dan sekarang perintah langsungnya sudah datang dari Presiden Prabowo Subianto. Saya Ersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.